Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin, hadirat, jamaah pesagi yang dimuliakan Allah. Wabil khusus ayahanda kita Bapak Taufik Ismail beserta seluruh keluarga besar. Allah yarham Bapak Haji Abdul Ghaffar Ismail. Dan hari ini berkesempatan hadir di majelis yang mulia ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, saya tidak banyak mungkin nanti karena ada Pak Taufik yang juga akan menyampaikan tausiah. Topik kita tentang Al-Fatihah, surat yang pertama kali diletakkan di dalam mushaf kita adalah surat Al-Fatihah. Ada lebih dari 12 nama Al-Fatihah sebetulnya. Al-Fatihah, Ummul Kitab, Ummul Quran, Asy-Syafiyah, Al-Kafiyah, dan lain sebagainya. Saya sudah pernah singgung tentang nama-nama itu. Disebut dengan Al-Fatihah karena ia adalah pembuka. Pembuka apa? Pertama, karena ia adalah pembuka dari mushaf Al-Quran kita. Diletakkan di awal sebagai pembuka dari surat-surat lain yang ada dalam Al-Quran. Disebut juga dengan Al-Fatihah karena dia juga menjadi pembuka sholat. Karena setiap sholat pasti diawali dengan Al-Fatihah. Bahkan tidak ada sholat yang tanpa Al-Fatihah. Sholat apapun. Coba sebut. Sholat fardu Al-Fatihah, tiap rakaat Al-Fatihah. Sholat sunnah tidak ada bedanya, tiap rakaat Al-Fatihah. Bahkan sampai kepada sholat jenazah, sholat mayit yang tidak ada ruku, tidak ada sujudnya pun ada Al-Fatihah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La sholata liman la fatihatalah. Tidak ada sholat atau sholat tidak sah apabila tidak ada Al-Fatihah di dalam. Itulah kenapa Al-Fatihah disebut sebagai Al-Fatihah, pembuka Al-Quran dan pembuka setiap rakaat sholat kita dan lain sebagainya. Ini sebagai pengantar saja, mengulang apa yang pernah saya sampaikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tahukah Al-Fatihah diawali dari apa? Coba kita buka mushaf kita. Begitu kita buka Al-Quran, yang pertama kali kita akan dapati adalah Al-Fatihah. Di dalam Al-Fatihah, apa yang pertama kali kita jumpai? Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Artinya Al-Fatihah diawali dengan Asmaul Husna Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, dilanjutkan dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Itu adalah kalimat syukur. Jadi Al-Quran ini diawali dengan syukur. Sebelum membahas segala sesuatu tentang kehidupan semesta, sebelum Al-Quran membahas tentang hukum-hukum,
tentang ibadah, tentang tauhid, tentang apalagi muamalah dan lain sebagainya, kita akan menjumpai dalam Al-Quran Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Asmaul Husna yang pertama kali Allah tampilkan di hadapan kita di dalam mushafnya adalah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Padahal Allah punya Asmaul Husna yang lain. Jadi Allah ingin memberi kesan kepada kita. Allah ingin menyapa kita. Setiap kali kita buka Al-Quran, Allah menyapa kita dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang Allah tampilkan adalah kelembutan, kasih dan sayang. Al-Fatihah. Setelah itu Alhamdulillahirabbil alamin, kalimat syukur. Di dalam banyak tafsir dan kajian para ulama, syukur adalah satu amalan, bahkan bisa dikatakan satu perintah yang berlaku di dunia dan di akhirat. Sebab sholat ini di akhirat udah gak ada lagi, puasa juga udah gak ada lagi, ya. Di dunia diperintahkan untuk itu, tapi di akhirat sudah selesai, kita menikmati hasilnya. Tapi syukur tetap berlaku di dunia maupun di akhirat. Hadirin rahimakumullah, saya ingin sampaikan begini. Kapan kalimat syukur itu kita ucapkan? Pertanyaan, kapan kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin? Saat senang? Saat bahagia? Saat susah? Atau saat mendapatkan musibah? Ibu-ibu juga ada yang menjawab. Kalau kita lagi senang, kita mengatakan apa? Kalau kita sedang mendapatkan nikmat, kita mengatakan apa? Kalau sedang sehat, kita mengatakan apa? Kalau sedang sakit, coba kita. Kalau kita nggak punya lagi, nah ini saya kasih tahu tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja kita sering memotongnya, sama dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini kan kalau ketemu orang Assalamualaikum, padahal lengkapnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi sekarang ini, apa itu anak-anak muda itu tren, ini salah kaprah juga. Apa singkatannya? Assalamualaikum gitu kan? Nah itu udah singkat salah lagi. Sebetulnya Alhamdulillah itu ada panjangnya juga. Jadi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita ini ketika sedang mendapatkan nikmat, diuji oleh Allah dengan nikmat, dengan kesenangan, kebahagiaan, kita mengucapkan Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itu versi lengkapnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya sempurnalah semua kebaikan-kebaikan. Dengan nikmatnya sempurnalah kesehatan kita, sehingga kita bisa ibadah. Dengan nikmatnya ya kita mendapatkan rezeki. Dengan rezeki itu kita berzakat, bersedekah, berinfak, berwakaf. Dengan nikmatnya kita, kaki kita, tangan kita, telinga kita dalam keadaan normal. Dengan itu kita bisa melakukan fungsi-fungsi sesuai yang diamanatkan Allah dengan benar.
Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Coba dirukan sama-sama. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Tetapi apabila suatu ketika karena satu dan lain hal kita diuji Allah dengan sesuatu yang kita merasa sempit, susah, tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap sama, mengucapkan Alhamdulillah, hanya belakangnya berbeda. Ala kulli hal, Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di setiap atau di semua keadaan. Jadi kita ini sehat alhamdulillah, pada saat sakit juga alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, catat baik-baik, ada poin yang ingin saya sampaikan. Ada kaidah. Kaidah itu bunyinya begini: ata'ullahi ata'un wa man'uhu ata'. Jadi pemberian Allah itu pemberian. Tetapi ketika Allah sedang tidak memberi kita, itu pemberian. Saya kasih contoh. Anak saya minta uang, lalu dia beli es. Dalam kondisi sehat, normal, baik-baik saja, saya kasih dia uang, dia beli es. Itulah pemberian saya sesuai dengan permintaan. Suatu ketika anak ini sakit, batuk, radang tenggorokan. Kira-kira ketika dalam kondisi seperti itu anak kita minta uang untuk dibelikan es, kita kasih nggak? Hah? Ya. Ibu-ibu dikasih nggak? Kenapa? Tidak memberinya kita itu pemberian. Jadi ketika anak kita meminta sesuatu tidak kita beri, bukan kita nggak memberi, kita sedang memberi dia sesuatu yang lain. Ketika dia minta beli sesuatu yang menurut kita akan membahayakan dia, akan menambah dosa dia, kita tidak beri. Itulah pemberian kita, karena kita sedang memberi dia kesehatan. Jelas? Bisa dipahami? Begitulah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang berdoa minta rezeki, dikasih. Ada yang berdoa meminta rezeki, kemudian Allah tunda. Lalu kita mengatakan apa? Wah, Allah lagi nggak ngasih kita. Ini salah. Enggak, Allah sedang memberi kita dengan sesuatu yang lain. Ingat kajian kita, saya ulangi lagi, review sebentar. Ada 5 cara Allah mengabulkan doa kita. 1, dikabulkan sesuai permintaan, waktunya cepat, segera. Yang kedua, dikabulkan sesuai permintaan, waktunya panjang. Yang ketiga, diganti dengan sesuatu yang lebih baik menurut Allah. Yang keempat, diganti dengan cara dihindarkan kita dari bahaya. Bisa jadi kita ini sampai hari ini fine-fine aja, itu sebetulnya bisa jadi kita nggak tahu ada sesuatu yang bahaya yang akan menyamperin kita, oleh Allah dibelokkan, dihindarkan, itu karena doa-doa kita. Dikompensasi oleh Allah dalam bentuk kita dihindarkan dari bahaya. Yang kelima, Allah kabulkan doa kita di akhirat dalam bentuk catatan amal soleh.
Pertanyaannya, kalau gitu ada nggak doa yang nggak dikabulkan? Yang bilang doa nggak dikabulkan itu kita. Sebab Allah selalu mengatakan ud'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Coba lihat, ujibu da'watad da'i idza da'a. Aku akan menjawab, aku akan mengabulkan doa orang yang mau berdoa. Jadi doa yang gak dikabulkan itu yang gak berdoa. Dan kita yang mengatakan doanya bagi Allah semua dikabulkan. Jelas ya? Jadi atau Allahi atau wa man uhu atau. Itulah kenapa dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun, tetap alhamdulillahirabbil alamin. Hanya saja begitu dapat kenikmatan, binikmatihi tatimmus shalihat, begitu dapat kesulitan, ala kulli hal. Tapi intinya tetap alhamdulillah, syukur. Cuma Allah menyindir kita dalam ayat-ayat wa qalilun min ibadiya asyakur. Cuma yang bersyukur tuh nggak banyak, dikit. Nah, ini persoalan. Yang bersyukur sedikit. Kenapa? Karena kita mempersepsikan kehidupan ini dengan nalar kita. Begitu kita ini sakit, berdoa minta kesembuhan, Allah belum kasih itu. Lalu kita sudah buru-buru mengambil kesimpulan, nampaknya doa saya nggak dikabulkan. Kata Rasulullah, doa tidak akan dikabulkan ketika hamba itu mengatakan saya sudah berdoa, tidak dikabulkan, tidak dikabulkan. Jelas ya? Itulah kenapa husnudzon kepada Allah. Jadi ketika kita ditimpa sakit, oh ini mungkin cara Allah mengurangi dosa-dosa kita. Sakitnya panjang, oh ini mungkin cara Allah supaya pada saatnya kita bersih. Pasti ada sesuatu yang lain. Jadi alhamdulillahi ala kulli hal. Jelas? Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat rahimakumullah. Fatihah, membuka Al-Quran, membuka setiap rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tampilkan pertama kalinya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, kelembutan, kasih sayang ya. Itu yang Allah tonjolkan, Allah yang tampilkan pertama kali sebelum Asmaul Husna yang lain. Pada Allah punya Al-Jabbar, Al-Qahhar, Allah punya macam-macam itu ya. Dalam Al-Hasyr itu ada 10 malah ya, dalam satu ayat itu ada 10 Asmaul Husna ngumpul di situ. Ar-Rahmanur Rahim, kemudian Allah la ilaha illahu Malik Al-Qudus As-Salam Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita lihat Al-Quran tadi dimulai dengan apa? Surat Al-Fatihah. Al-Quran diakhiri dengan surat apa? An-Nas. Dibuka dengan Al-Fatihah, diakhiri dengan An-Nas. An-Nas artinya apa? Manusia. Dibuka dengan Al-Fatihah, diakhiri dengan An-Nas, manusia. Diawali dengan kalimat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, berarti Allah menjadi kalimat pertama. Kalimat terakhir atau kata terakhir apa? Dalam Al-Quran, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, kemudian minal jinnati. Jadi kata terakhir dalam Al-Quran apa? Manusia. Coba lihat sistematika Al-Quran.
Diawali dengan Allah, kata pertama, diakhiri dengan An-Nas. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas. Al-Quran ini petunjuk bagi manusia. Ya memang di ayat lain ada hudan lil muttaqin, hudan lil muqinin dan seterusnya. Banyak. Tapi bukan cuma itu. Bahkan Al-Quran bukan sekedar petunjuk bagi orang bertakwa, orang-orang beriman. Al-Quran ini bahkan petunjuk bagi seluruh manusia tanpa kecuali. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Saya ingin sedikit bahas dari sistematika ini. Singkat saja. Allah, An-Nas, Al-Fatihah, surat Al-Fatihah, surat An-Nas. Kalimat pertamanya Allah dalam Al-Quran, kalimat terakhirnya manusia. Kata terakhir, kalimat terakhir, kata terakhir manusia, kalimat terakhir atau frasa terakhir. Muara dari semua yang dituntunkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah kita ini selamat dari godaan. Kesimpulannya Al-Quran yang 30 juz itu, yang 114 surat itu, dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, terus ya sampai Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kesimpulannya ada hukum-hukum, ada yang boleh, ada yang nggak boleh, ada yang halal, ada yang haram, ya, ada yang Allah katakan ini musuhmu, jauhi dia, lawan dia, ini kawanmu, dekati dia, baiki dia, jelas semuanya. Kapan saatnya harus menjadikan dia sebagai musuh, kapan saatnya ini ketika balik-balik. Yang mestinya kita musuhin, kita jadikan teman. Yang mestinya kita jadikan teman, kita musuhin. Semua itu muaranya adalah Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi muara dari semua itu adalah kita ini harus menjadi orang yang selamat, bebas dari godaan jin dan manusia. Begitu kita selamat, begitu kita bisa terhindar dari godaan itu minal jinnati wan nas, maka kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Yang membuat kita ini celaka, yang membuat kita ini menyimpang, yang membuat kita ini seperti lepas dari kendali adalah karena kita tidak bisa menghindar dan tidak tahan dengan godaan, akhirnya kita terjerumus. Itulah mengapa, catat baik-baik, kembali lagi An-Nas, Al-Fatihah, An-Nas, Al-Fatihah. Saya bahas ini aja dua. Itulah mengapa dalam Al-Fatihah ada satu ayat yang menjadi intinya Al-Fatihah menurut banyak ahli tafsir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus waladhdallin. Intinya ada di kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami selalu petunjuk-Mu ke jalan yang lurus. Kita simulasi. Kita baca bareng-bareng ya, dalam hati masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Saya mau tanya, yang ada dalam persepsi kita Bismillah, Allah yang itu atau bukan?
Atau kita punya persepsi yang berbeda? Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang kita maksudkan Ar-Rahman, Ar-Rahman Allah itu atau Ar-Rahman yang lain? Ibu? Sama? Sama ya? Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ada yang punya persepsi lain selain Allah yang Al-Ahad itu? Tidak ada? Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ada yang punya bayangan lain? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu. Mu-nya sama nggak? Atau ada mu yang lain? Sama ya? Iyyaka yang dimaksud iyyaka itu mu-nya mu siapa? Allah yang tadi, Allah yang Ar-Rahman, Allah yang Ar-Rahim, Allah yang Malik Yaumiddin. Ya, sama, sama. Oke. Tapi begitu kita masuk ihdinas siratal mustaqim, Allah memberi kesempatan kita untuk menginternalisasikan ayat itu dalam diri kita masing-masing. Ihdinas siratal mustaqim, kalau yang membaca itu seorang polisi, maka dia sedang berdialog kepada Allah. Ya Allah, aku ini polisi, maka berilah selalu petunjukmu, hidayahmu, agar aku menjadi polisi yang lurus, tidak menyimpang. Jelas? Dibaca oleh tentara, ihdinas siratal mustaqim, berdialog dengan Allah. Ya Allah, aku ini tentara, maka berilah selalu petunjukmu, hidayahmu, agar aku menjadi tentara yang lurus, tidak menyimpang. Dibaca oleh presiden, dibaca oleh menteri, dibaca oleh gubernur, dibaca oleh bupati, dibaca oleh camat, dibaca oleh pejabat. Ihdinas siratal mustaqim, dia berdialog kepada Allah. Ya Allah, aku ini presiden, berilah petunjukmu, hidayahmu, agar menjadi presiden, gubernur, menteri, bupati, dan seterusnya yang lurus, siratal mustaqim, tidak menyimpang. Bahkan ketika ayat ini dibaca oleh ulama, sekalipun setinggi apapun makamnya dia, ilmunya dia, derajatnya dia, begitu dia membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, aku ini seorang ulama, apalagi tetaplah beri petunjuk, hidayahmu, agar menjadi ulama yang lurus, tidak menyimpang. Jelas? Tujuh 17 kali kita baca minimal dalam sehari. Kalau tarawehnya ya 23 rakaat, kira-kira Al-Fatihahnya berapa kali? Imamnya baca Al-Fatihahnya berapa? 23. Baca kulhunya berapa? Atau jangan-jangan paket hemat 23 rakaat Al-Fatihah, kulhu, rakaat pertama, rakaat kedua, sampai terakhir. Al-Fatihahnya nggak berubah, diulang-ulang. Surat lainnya, ayat lainnya bisa berubah-ubah. Yang tarawihnya 11 juga demikian, Al-Fatihahnya 11. Meskipun ayatnya berikutnya, suratnya yang dibaca pada setelah Al-Fatihah bisa berubah-ubah. Ini Al-Ikhlas, ayat apa, rakaat kedua mungkin dia baca
An-Nasr, rakaat ketiga mungkin dia baca Al-Kafirun, rakaat keempat dia mungkin baca potongan Al-Baqarah, rakaat kelima dan seterusnya. Tapi Al-Fatihahnya tetap. Apa artinya? Ihdinas siratal mustaqim. Dialog kita kepada Allah dan itu mohon petunjuk, itu betul-betul Allah tekankan agar itu terulang-ulang dan menjadi guidance kita setiap saat. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam hidup ini tidak ada yang lebih mahal daripada hidayah. Adakah yang lebih mahal daripada hidayah? Ilmu tanpa hidayah apa artinya? Bisa sesat dia. Ilmunya akan menjerumuskannya. Ilmunya akan membinasakannya jika tanpa hidayah. Kekayaan tanpa hidayah apa artinya? Kekayaan itu akan menjerumuskan dia. Popularitas, kalau bahasa sekarang subscriber, follower, subscriber yang banyak, follower yang banyak tanpa hidayah apa artinya? Hanya akan menambah dosa karena dia membuat orang semakin sesat. Jabatan tanpa hidayah apa artinya? Sebaliknya, ilmu bersama dengan hidayah maslahat. Kekayaan bersama hidayah, maka outputnya adalah infak, zakat, sedekah, wakaf, ya, membantu orang lain. Man nafasa kurbatan min kurbat dunya nafasallahu yaumil akhirah. Memudahkan kesulitan orang itu, Allah akan mudahkan kesulitannya di akhiratnya. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah akan menolong hamba selama hamba itu mau menolong orang lain. Harta dengan hidayah itu output. Subscriber, follower, popularitas, kalau ada hidayah maka outputnya adalah dakwah, syiar. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan orang lain pada jalan kebaikan, dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakan kebaikan itu. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man izdada ilman, walam yasdad huda, lam yasdad minallahi illa bu'da." Barang siapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah hidayahnya, maka hal itu hanya akan menambah jauh dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang bertambah kekayaannya, hidayahnya nggak bertambah, akan semakin jauh jalannya. Orang bertambah jabatannya, pangkatnya, tapi hidayahnya nggak bertambah, itu akan semakin membuat gap yang jauh dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Popularitas dan lain sebagainya, pengaruh dan lain sebagainya, kalau tanpa hidayah itu akan semakin jauh. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ini maunya kita, orang-orang beriman. Ghairil maghdub minal yahud walad dhalin minan nasara. Jadi sebetulnya dunia ini isinya cuma tiga kelompok. Pertama adalah kelompok an'amta 'alaihim, yang kedua kelompok al-maghdub, yang ketiga kelompok ad-dhalin. Tinggal dipilih. Itulah kenapa pentingnya ihdinas siratal mustaqim, dan itulah inti Al-Fatihah yang kita baca setiap hari, setiap saat, setiap waktu, agar kita ini tetap lurus, tegak, lurus, lempeng, jangan belok di dalam menetapi hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum.
kita dengarkan juga habis ini tausiah dari ayah kita, mudah-mudahan bermanfaat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Masih dalam suasana Syawal, salihal a'mal, kullu 'amin wa antum bi alfi khairin wa sihhatin wa barakatin. Ahadanallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi